Selamat datang di channel ini dengan saya Galih Mukti. Ini adalah di OG iPhone 4 yang dirilis tahun 2010 oleh mendiang Steve Jobs. iPhone ini terakhir kali dipakai oleh ownernya yang mana bukan saya adalah pada tahun 2017. Stop dipakai karena LCD-nya rusak. Kemudian disimpan bertahun-tahun, lama-lama malah baterainya juga ikut rusak sampai melembung dan juga casingnya lepas, casing belakangnya. Kemudian saya perbaiki sendiri, saya ganti baterainya, LCD-nya, dan macam-macam lainnya. Dan saya bikin kontennya juga. Dan sekarang saya bikin kontennya lagi untuk mereview iPhone 4 ini. Apakah bisa dipakai di tahun 2024? Jadi simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Pertama-tama mari kita bahas tentang sejarah dari iPhone 4 ini. iPhone 4 ini dirilis pada tahun 2010 oleh Steve Jobs pada waktu itu, dan bisa dibilang iPhone ini termasuk iPhone yang cukup revolusioner karena spesifikasinya tuh jauh lebih bagus dan beda banget sama iPhone generasi sebelumnya, yakni iPhone 3GS. iPhone 4 ini pertama kali punya desain yang keren banget dan juga terlihat mahal, beda banget sama iPhone 3GS. Pertama kali juga punya layar yang lebih luas, kemudian pertama kali juga dapat layar HD Retina display. Kemudian pertama kali juga dia punya kamera depan, dan pertama kali juga dia punya resolusi perekaman video dan juga foto yang sangat resolusinya tinggi pada masanya. Jadi ini termasuk sangat-sangat mengundang perhatian di dunia teknologi pada waktu itu. Dan pertanyaannya adalah apakah masih bisa dipakai? Jawabannya adalah bisa, tapi enggak. Oke, jadi pertama-tama kita bahas dulu aja desain dan juga spesifikasinya sebelum apakah ini masih bisa dipakai. Untuk desainnya, si Steve Jobs itu pernah bilang kalau iPhone 4 ini mirip banget kemewahannya dengan sebuah Rolex. Jadi ini seperti HP tapi mewahnya kayak Rolex. Dan saya juga setuju sih. Depan belakangnya itu kayak terbuat dari kaca. Kemudian di tengahnya itu ada railing atau frame dari aluminium. Kemudian masih lengkap juga fitur-fiturnya, masih ada 3,5 mm headphone jack, power buttonnya masih di atas, bukan di samping. Kalau sekarang kan di samping. Kemudian ada juga plus minus button yang enak banget ditekan, dan ada mute switch-nya. Kalau iPhone mendatangkan katanya mute switch-nya bakal diganti sama tombol biasa yang bisa diganti fungsinya. Kemudian dia juga masih punya 30 pin charging cable atau data cable, ini cukup unik juga. Dan ada juga slot memorinya, slot SIM cardnya. Kemudian juga masih ada home button yang ikonik yang gampang rusak itu, belum ada sensor sidik jari, dan kamera depan dan juga kamera belakang. Ini bentuknya kecil tapi bobotnya lumayan ada, jadi nggak kelihatan murah, kelihatan compact dan juga enak untuk digenggam. Pas lah antara ukuran HP dan juga bobotnya untuk digenggam. Kameranya sendiri yang untuk main kameranya itu 5 megapiksel, videonya 720p, cukup tinggi pada masanya. Dan juga untuk videonya selfie videonya cuma 480p tapi kualitasnya oke, 30 fps. Jadi menuju ke pembahasan intinya, apakah masih bisa dipakai di tahun 2024? Jawabannya bisa dan nggak bisa. Kenapa? Ada masalah di iCloud-nya. Menurut saya ini software. Pertama-tama ini iCloud-nya itu masih ke pemilik sebelumnya. Saya dapatnya itu dikasih ya, jadi bukan beli, bukan nyolong, dikasih. Meskipun udah benar passwordnya, jadi kan dia kalau mau logout ganti pemilik baru, dia harus di sign out atau di logout. Kalau di logout itu harus input password, dan meskipun passwordnya bener udah di input, dia ternyata tidak bisa di logout dan menunjukkan error. Dan ternyata ada cara lain untuk login. Saya coba login di Apple Music. Apple Musicnya itu loginnya juga pakai iCloud sih sebenarnya, tapi ini kosong di settingannya. Jadi saya coba login di Apple Music dengan ID saya. Sudah bener juga passwordnya, email juga bener, tapi ternyata error. Kemudian di App Store juga coba saya login, tapi meskipun bener emailnya, passwordnya bener, ternyata error juga. Setelah saya selidiki lebih jauh, ternyata kalau device
Apple sekarang itu kalau mau login dia harus punya namanya OTP atau kode OTP. Kode OTP-nya itu dikirim di perangkat Apple lain. Setelah saya cek itu ternyata memang ada OTP-nya. Jadi saya coba login di iPhone 4 ini. Kemudian kode OTP-nya itu muncul di MacBook saya. Tapi di iPhone 4-nya itu tidak ada menu untuk input OTP di iPhone. Meskipun di MacBook itu ada tulisan angka OTP-nya berapa. Jadi tidak ada opsi di iPhone ini untuk menginput OTP-nya untuk login dan juga untuk agar berhasil. Jadi saya simpulkan error atau softwarenya terlalu jadul. Meskipun ini udah pakai yang paling baru untuk kapabilitas iPhone 4 ini. Dia kan rilisnya iOS 4, sekarang ini iOS 7. Nggak bisa login. Kemudian gimana untuk SMS, telepon, dan lainnya? Meskipun sebelumnya bisa dipakai dulunya, tahun 2016-17 itu terakhir pakai, bisa untuk internetan, BBM-an, WhatsApp-an. Saya cobain kasih SD card, SIM card, dan tetap gagal, nggak ada sinyal. Jadi nggak bisa buat telepon, nggak bisa buat SMS. Kemudian saya akhirnya setelah ngulik-ulik menemukan cara lain untuk memakai iPhone 4 ini. Jadi iPhone 4 ini akhirnya saya pakai untuk mendengarkan musik dan ada caranya, yakni download file MP3 kemudian dimasukin ke iPhone. Ya, begitu caranya. Jadi saya akhirnya memutuskan kalau iPhone 4 ini saya gunakan sebagai semacam iPod. Jadi untuk mendengarkan musik saja lewat headset atau earphone. Caranya simple, yakni download .mp3 file, bisa dari mana aja terserah, secara legal maupun ilegal. Kemudian nanti iPhone 4 ini dikoneksikan ke komputer, bisa MacBook, bisa laptop. Kemudian di laptop tersebut harus ada aplikasi Apple Music atau iTunes. Kemudian setelah ditancapin disinkronisasi, jadi agar file .mp3 yang ada di laptop tadi dimasukin ke Apple Music di laptop, kemudian dari laptop disinkronisasikan ke iPhone 4. Memang sedikit rumit tapi akhirnya bisa. Jadi iPhone 4 ini sudah ada musiknya di dalamnya. Ada beberapa musik yang sudah saya download dan bisa dipakai di aplikasi Apple Music. Jadi ya emang gitu aja sih. Akhirnya cuma bisa saya pakai sebagai pemutar musik. Bisa juga sih sebenarnya dipakai sebagai alat foto-foto atau video, dan surprisingly ternyata video dan fotonya ini bagus-bagus kualitasnya. Bisa dicek di sampel berikut ini. Untuk cepat-cepat foto kamera depan maupun belakang, resolusinya itu sebenarnya nggak gede-gede amat untuk ukuran zaman sekarang, tapi hasilnya itu bagus. Videonya juga nggak kalah bagus, bisa dicek di video ini. Namun sayangnya, mungkin saya reparasinya sebelumnya error, suaranya itu nggak nongol kalau untuk merekam video. Padahal untuk merekam voice recording ini bisa kedetek suara saya. Jadi saya nggak tahu error aplikasinya atau softwarenya atau error di hardwarenya. Jadi kalau melihat foto-foto yang dihasilkan di iPhone 4 ini, saya seperti melihat foto zaman dahulu tahun 2010 tahun 2011. Rasanya seperti nostalgia, ada vibe zaman dahulunya. Tapi surprisingly emang bagus, jadi saya kadang-kadang sering banget foto-foto pakai iPhone 4 ini untuk iseng saja. Mungkin ada opsi lain untuk install game dan aplikasi-aplikasi lain dengan cara di jailbreak. Mungkin nanti akan saya coba, tapi saya sayang sama software originalnya. Jadi untuk saat ini iPhone 4 ini saya gunakan untuk perangkat iPod, seperti iPod. Jadi untuk menonton musik, mendengarkan musik. Jadi kesimpulan saya adalah iPhone 4 ini masih bisa dipakai sebenarnya untuk nyetel-nyetel musik. Mungkin kalau iCloud-nya tidak nyangkut atau iCloud-nya masih sign in, mungkin masih bisa dipakai. Oh ya, ngomong-ngomong soal software, iPhone ini tuh sebenarnya ada aplikasi WhatsApp, tapi ternyata aplikasi WhatsApp-nya itu tidak bisa dibuka karena sudah tidak support. Saya pernah melihat sebelumnya di Twitter ada yang punya iPhone 4S, bukan 4.
Jadi iPhone 4S-nya dia itu masih bisa dipakai untuk Twitteran. Cukup menarik sih sebenarnya. Ini berhari-hari saya nggak dicas, udah 2 minggu pun masih aman baterainya, nggak habis. Mungkin karena baterainya baru. Ya pada akhirnya ini cuma untuk barang nostalgia, cuma untuk dengerin musik, nggak bisa untuk telepon, SMS. Internetan sih bisa, tapi hanya untuk Google saja, bahkan buka YouTube aja nggak bisa, meskipun bisa ngeplay videonya. Jadi sangat terbatas fungsi-fungsinya. Kalau ada pertanyaan tentang iPhone 4 ini, masih bisa dipakai untuk apa aja. Kalau ada yang kelewatan, tanya-tanya aja di kolom komentar di video ini. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton. Sekian video dari saya. Bye.